Salam. Selamat kembali ke Bitwise. Minggu ini kita merayakan hari jadi Vitalik Buterin. Tapi siapa dia? Apa hubungannya dengan Satoshi Nakamoto, pencipta Bitcoin? Di episode ini, kita akan membahas lebih dalam tentang programmer Rusia Kanada ini. Sebelum kita mulai, hargai sokong kami dengan cara berlangganan, suka, dan berkongsi. Terima kasih. Vitalik Buterin adalah seorang pemrogram Rusia Kanada dan telah terlibat dalam komuniti Bitcoin sejak 2011. Salah satu pengasas dan menulis artikel untuk majalah Bitcoin. Dia dikenal sebagai orang di belakang Ethereum, platform blockchain yang beroperasi sebagai komputer dunia untuk aplikasi terdesentralisasi, atau dApps. Dia mengerti bahwa dapat membuat versi baru yang mungkin lebih unggul dengan mengulang pada blockchain Bitcoin. Untuk menjelaskan ide ini, dia menautkan Bitcoin ke kalkulator dan blockchain masa depan ke smartphone dan menerapkan prinsip yang sama untuk meningkatkan kekuatan sistem dengan membuatnya lebih umum ke jaringan blockchain. Bitcoin adalah mata uang kripto pertama di dunia. Sedangkan Ether adalah berdasarkan jaringan blockchain Ethereum. Buterin menciptakan Ethereum, blockchain yang sokong pelbagai fungsi termasuk mengembangkan aplikasi dan program dengan kuasa mata uang kripto seperti Ether. Kontrak pintar, yang pada dasarnya adalah program yang dapat disimpan dan dioperasikan di platform Ethereum, adalah bagaimana platform menyelesaikannya. Vitalik lahir pada tanggal 31 Januari tahun 1994 di Kolomna, Oblast Moskow, Rusia. Dia tinggal di Rusia sampai usia 6 tahun dan kemudian orang tuanya memutuskan untuk berimigrasi ke Kanada untuk mencari peluang kerja yang lebih baik. Ketika dia berada di kelas 3 sekolah dasar Kanada, dia ditempatkan di sebuah program untuk anak berbakat. Saat mengikuti program, Vitalik dengan cepat menyadari bahwa keterampilan dan bakat khususnya membuatnya agak aneh bagi teman-temannya dan bahkan gurunya. Dia secara alami cenderung pada matematika dan pemrograman, memiliki minat awal dan kuat di bidang ekonomi dan dapat menambahkan angka 3 digit di Mindaya 2 kali lebih cepat dari rata-rata orang seusianya. Banyak orang membicarakannya seolah dia jenius matematika. Dia kemudian menghabiskan 4 tahun di sekolah Abelard, sekolah menengah swasta di Toronto. Mengubah persepsinya tentang pendidikan, dan dengan sikap berubah secara drastis. Dia mengembangkan rasa ingat tahu khasnya untuk belajar. Dia juga main World of Warcraft dari tahun 2007 sampai tahun 2010. Namun, ketika Blizzard memutuskan untuk menghilangkan skill Siphon Life milik Warlock kegemarannya, dia menangis sepanjang malam itu. Vitalik menyadari betapa mengerikannya sistem terpusat dan henti dari World of Warcraft. Saat mencari arah baru dalam hidup, Vitalik menemui Bitcoin pada tahun 2011. Dia awalnya curiga, dan dia tidak bisa melihat bagaimana Bitcoin bernilai jika tidak memiliki sokongan fisikal. Tapi seiring masa berlalu, dia belajar lebih banyak dan menjadi terpesona. Dia ingin secara resmi bergabung dengan ekonomi baru dan eksperimental ini dengan mendapatkan beberapa token. Tetapi dia tidak memiliki komputer untuk melombongnya atau uang tunai untuk membeli Bitcoin. Jadi, dia mencari pekerjaan di majalah Bitcoin dan pelbagai forum dan mulai menulis artikel untuk blog, menghasilkan sekitar 5 Bitcoin per artikel. Pada saat yang sama, dia melihat semua aspek ekonomi, teknologi, dan politik yang berbeza dari kripto. Setelah melihat protokol yang digunakan oleh proyek tersebut, Vitalik menyadari bahwa mungkin untuk menggeneralisasi secara besar-besaran apa yang dilakukan protokol dengan mengganti semua fungsinya dengan bahasa pemrograman lengkap Turing. Dalam ilmu komputer, bahasa pemrograman Turing komplete memungkinkan komputer menyelesaikan masalah tertentu.
mengingat algoritme yang sesuai dan jumlah massa dan memori yang diperlukan. Setelah ditolak oleh proyek-proyek yang ada, dia memutuskan untuk mengusahakan sendiri, sehingga lahirlah Ethereum. Pada akhiran 2013, Vitalik Buterin menggambarkan idenya dalam sebuah kertas putih, yang dia kirimkan ke beberapa temannya yang berkongsi lebih ramai lagi. Hasilnya, sekitar 30 orang menghubungi Vitalik untuk membahas konsep tersebut. Awalnya, ide di balik Ethereum masih banyak tentang mata uang digital. Seiring waktu, visi berubah, dan pada akhir Januari tahun 2014, mereka menyadari bahwa membuat penyimpanan file terdesentralisasi relatif mudah, dan konsep seperti registri nama dapat dihidupkan hanya dengan beberapa baris kode. Proyek ini diumumkan kepada umum pada Januari tahun 2014, dengan kumpulan yang terdiri dari Vitalik Buterin, Mihai Alice, Anthony Di Iorio, Charles Hoskinson, Yo Lubin dan Gavin Wood. Buterin juga membentangkan Ethereum di atas konferensi Bitcoin di Miami. Beberapa bulan kemudian, mereka memutuskan untuk mengadakan penawaran koin awal, ICO, Ether, token asli jaringan Ethereum, untuk membolehkan pembangunan. Sekitar waktu yang sama, Vitalik sendiri menerima hibah Thiel Fellowship sebesar $100.000. Mereka mengumpulkan lebih dari 31.000 Bitcoin dari penjualan Ether, sekitar $18 juta pada saat itu. Mereka mendirikan Ethereum Foundation, sebuah organisasi yang bertapak di Swiss, yang bertugas mengawasi pembangunan perangkat open source Ethereum. Meskipun ada beberapa turun naik, crowdfunding Ethereum ternyata berjaya. Secara keseluruhan, rekaan Ethereum untuk mematuhi beberapa prinsip termasuk kesederhanaan, universalitas, modularitas, ketangkasan, non-diskriminasi, dan non-sensor. Jaringan Ethereum secara teratur mengalami peningkatan untuk arsitektur yang mendasarinya seperti peningkatan London dan Berlin dan hard fork Shanghai yang akan datang. Pembaruan ini menyatukan beberapa perubahan jaringan untuk melanjutkan perkembangan alami Ethereum menuju Ethereum The Merge, juga dikenal sebagai Serenity. Kami memiliki episode yang membicarakan The Merge jika Anda tertarik. Selamat hari jadi Vitalik. Terima kasih telah membawakan kami Ethereum.